Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Monica, NIM 34 2020 004, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evolusi, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, soalnya adalah berikan contoh bukti evolusi, yaitu anatomi perbandingan. Contoh anatomi perbandingan yaitu adalah tangan manusia untuk memegang, homolog dengan sirip depan paus untuk berenang. Yang kedua itu embriologi perbandingan. Contoh embriologi perbandingan adalah adanya perkembangan atau kesamaan embrio hewan bersel banyak, yaitu zigot, morula, blastula, dan grastula. 3. Biologi molekuler. Contohnya pada masa lalu adalah pembuatan antibiotik. Contoh biologi molekuler pada masa sekarang adalah rekayasa genetika, yaitu rekombinasi DNA. Soal yang kedua yaitu berikan contoh genetik drift atau efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Contoh efek leher botol yaitu adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Untuk contoh efek pendiri di Indonesia, contohnya adalah gajah Sumatera yang dipindahkan habitatnya ke Pulau Jawa. Walaupun gajah tersebut sudah dipindahkan, tetapi gajah tersebut dinamakan gajah Sumatera. Soal yang ketiga, berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah mutasi pada manusia adalah Down syndrome. Mutasi ini terjadi akibat kelebihan satu kromosom pada salah satu kromosom homolognya. Penderita sindrom ini biasanya memiliki IQ rendah. Ciri-ciri lainnya adalah gigi kecil dan jarang, mata sipit, miring ke samping, dan liur yang selalu menetes. Soal keempat, apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot? Berikan contoh juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu, isolasi reproduksi prezigot adalah istilah yang mencegah pembuahan telur. Contohnya, katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok yang hidup di dalam kolam atau air tanah. Jika dipertemukan tidak akan terjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. Kemudian isolasi reproduksi postzigot merupakan istilah yang mengacu pada mekanisme lain dari isolasi reproduksi yang mencegah pembentukan keturunan yang layak atau subur meskipun pembuahan telah selesai. Contohnya, perkawinan antar spesies kapas yang menghasilkan hibrid fertil. Akan tetapi, keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Mungkin itu saja jawaban ujian tengah semester saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.